Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup G akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai distribusi gamma. Anggota dari grup G adalah pertama, Ataya Putri Halisa dengan NIM 20309144017, Vira Ayuning Tias dengan NIM 20309144001, Ulfatri Rahmawati dengan NIM 20309141015, Rafika Putri Nabila 20309141009, Afifa Fauna Maretana Sarsa Putri dengan NIM 20309141020. Pokok bahasan dari video ini adalah pertama, pengertian distribusi gamma, kedua, penerapan distribusi gamma, ketiga, definisi dan sifat-sifat distribusi gamma, keempat, PDF, CDF, MGF, min dan varians, dan terakhir, contoh soal. Yang pertama, pengertian distribusi gamma. Distribusi gamma adalah distribusi fungsi padat yang terkenal dalam bidang matematika. Distribusi ini mampu memecahkan masalah teknik dan sains yang tidak mampu dipecahkan oleh distribusi normal. Distribusi gamma merupakan salah satu teori dari distribusi probabilitas yang banyak digunakan untuk menarik kesimpulan atau menguji sebuah hipotesis dalam statistika. Distribusi gamma mencakup distribusi khusus seperti distribusi eksponensial, distribusi Q², dan distribusi beta. Penerapan distribusi gamma. Distribusi gamma diterapkan dalam teori antrian dan uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan peluang bahwa komponen tersebut akan berfungsi sebagaimana mestinya selama paling sedikit sampai jangka waktu tertentu dalam percobaan yang telah ditentukan. Distribusi gamma banyak dimanfaatkan untuk mengetahui atau menghitung jarak antara waktu tiba di fasilitas pelayanan, misalnya bank dan loket kereta api. Selanjutnya, definisi distribusi gamma. Fungsi gamma dinotasikan dengan gamma K untuk semua K yang lebih besar daripada 0 dan dapat didefinisikan dengan gamma K integral 0 sampai dengan tak hingga dengan X pangkat K-1 E pangkat min X dx. Sifat-sifat distribusi gamma. Yang pertama, gamma K sama dengan K-1 kali gamma kali K-1 dengan K lebih besar daripada 0. Yang kedua, gamma N sama dengan N-1 faktorial dengan N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga, gamma 1 sama dengan 1. Yang keempat, gamma setengah sama dengan akar pi. Selanjutnya yaitu fungsi identitas gamma atau disebut juga dengan PDF. Peubah acak X dikatakan berdistribusi gamma jika dan hanya jika fungsi identitasnya berbentuk Fx sama dengan 1 per beta pangkat alpha dikali gamma alpha dikali X pangkat alpha min 1 dikali E min X per beta untuk nilai X lebih besar dari 0 dan 0 untuk nilai X yang lain dengan parameter alpha lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Selanjutnya yaitu nilai dari distribusi probabilitas juga dapat ditemukan melalui tabel gamma. Berikut merupakan tabel gamma dengan rumus P untuk X kurang dari sama dengan X peubah acak sama dengan fungsi gamma untuk X alpha dan beta sama dengan fungsi gamma untuk X per beta alpha. Untuk membaca tabel gamma seperti di layar, kita terlebih dahulu harus mengetahui nilai X dan alpha. Nilai X dapat kita lihat setelah mengetahui nilai X, kita lihat di pojok kiri tabel, dan untuk nilai alpha kita lihat di jajaran atas dari 1 sampai 10. Untuk contoh, dimisalkan nilai X itu 2 dan nilai alpha itu 3, kita tarik ke kanan dan ditemukanlah hasil 0,3230. Selanjutnya yaitu cumulative distribution function atau disebut juga dengan CDF dengan rumus
F untuk X, alfa, dan beta sama dengan 0 untuk nilai X kurang dari 0 dan integral dengan batas bawah 0 sampai X yaitu 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta dx untuk nilai X lebih besar sama dengan 0. Dan keterangannya yaitu beta merupakan waktu rata-rata kejadian, alfa merupakan jumlah kejadian yang terjadi berurutan pada waktu atau ruang tertentu, dan nilai X merupakan nilai random variabel atau lama waktu atau juga luasan area hingga kejadian berikutnya. Selanjutnya yaitu Moment Generation Function atau disebut juga dengan MGF dengan rumus Mx untuk T sama dengan 1 dikurang beta T dipangkatkan min alpha. Selanjutnya yaitu min dengan simbol mu dan varians dengan simbol sigma kuadrat. Rumus untuk min sendiri yaitu mu sama dengan alpha dikali beta dan untuk varians rumusnya yaitu sigma kuadrat sama dengan alpha dikali beta kuadrat. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal 1. Misalkan waktu dalam jam yang diperlukan untuk memperbaiki pompa air merupakan peubah acak X berdistribusi gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan setengah. Berapa peluangnya bahwa perbaikan berikutnya akan memerlukan waktu paling banyak 1 jam? Penyelesaian. Contoh soal ini akan dikerjakan dengan rumus fungsi densitas gamma dengan X lebih besar dari 0 yaitu Fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta. Lalu kita masukkan nilai alfa dan beta yang disebutkan di soal ke dalam rumus sehingga menjadi Fx sama dengan 1 per setengah pangkat 2 dikali gamma 2 dikali X pangkat 2 min 1 dikali E pangkat min X per setengah sama dengan 1 per seperempat dikali 2 min 1 faktorial dikali X pangkat 1 dikali E pangkat min 2X dan didapatkan hasil Fx adalah 4X E pangkat min 2X. Lalu disebutkan pada soal bahwa perbaikan berikutnya akan memerlukan waktu paling banyak 1 jam. Maka rumus peluangnya adalah Px kurang dari sama dengan 1 sama dengan integral dengan batas 0 sampai dengan 1 4x E pangkat min 2x dx yang akan dihitung dengan menggunakan pengintegralan parsial, maka hasil yang didapatkan adalah min 12E pangkat min 2 ditambah 4 sama dengan min 3E pangkat min 2 ditambah 1 yang setara dengan 0,5940. Jadi peluangnya bahwa perbaikan berikutnya akan memerlukan waktu paling banyak 1 jam adalah 0,5940. Lalu contoh soal kedua. Misalkan variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamik pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 15. Maka tentukan peluang dari sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut. Tentukan min dan variansinya. Penyelesaian. Pada contoh soal kedua ini, untuk mencari peluang akan digunakan cara lain, yaitu menggunakan tabel gamma. Dari soal diketahui bahwa peluangnya ditentukan dari X lebih besar sama dengan 60, lebih kecil sama dengan 120. Maka peluang X kurang dari sama dengan 120 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 60. Dari rumus tersebut akan dicari fungsi gamma untuk X sama dengan 120, alfa sama dengan 8, dan beta sama dengan 15. Dikurangi fungsi gamma untuk X sama dengan 60,
alfa sama dengan 8, dan beta sama dengan 15. Maka akan digunakan tabel gamma untuk mencari fungsi gamma untuk X sama dengan 8 dan alfa sama dengan 8, dikurangi fungsi gamma untuk X sama dengan 4 dan alfa sama dengan 8. Maka hasil pengurangan tersebut adalah 0,4959. Selanjutnya adalah mencari min, yaitu alfa dikalikan dengan beta, sama dengan 8 kali 15, yaitu 120. Lalu yang terakhir adalah mencari varians, yaitu alfa dikalikan beta kuadrat, sama dengan 8 dikali 15 kuadrat, yaitu hasilnya adalah 1800. Terima kasih, sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.